untuk menunjang ini, ya toh? Ya, Umi. Sebab apa yang ditulis oleh Allah di dalam ayat ini itu terdapat wala yusrik bi ibadati rabbihi ahad. Allah itu tidak mau sama sekali melihat hambanya apabila hambanya itu adalah menserikatkan dia dengan yang lain. Ini saya tidak melihat Allah, melihat kita saja. Allah tidak mau, karena Allah itu satu ya, tadi sudah saya bilang ya. Selain yang satu ini kan semua makhluk Allah, Allah itu khalik. Kemudian yang lainnya adalah makhluk. Saya tidak melihat umpamanya Allah. Saya melihat Rani adalah mengerjakan satu pekerjaan apa, Ran? Kepingin apa? Masak, apa kepingin bikin apa? Siap biasa yang gampang aja ya. Buat pisang goreng. Ya toh, dimakan oleh orang banyak. Tapi sekarang Rani buatannya pisang goreng itu saya mengatakan Rani itu sama dengan pisang goreng. Kira-kira Rani itu marah apa enggak kalau dia tersinggung? Kalau memang betul bahwa tersinggung, Allah pun juga. Maka kata-kata syirik itu tidak ada ampunan. Karena kalau Allah disamakan dengan matahari, walaupun katanya orang bahwa matahari itu sangat bermanfaat buat kita, maka kita anggap, tapi bermanfaat. Allah yang menentukan matahari itu bermanfaat untuk kita, udara ini adalah untuk kita. Kenapa juga kalau matahari disembah, kenapa kalau udara tidak? Gitu loh. Betul. Maka tidak boleh. Lebih-lebih lagi kita itu membuat satu tempat atau suatu hari atau waktu berarti itu merupakan Allah. Sampai nanti di Ka'bah itu sendiri, itu tidak boleh orang menyangka bahwa di tempat Ka'bah ini adalah Allah ataupun tandingannya Allah. Tidak boleh. Di situ itu adalah tempat suci, tempat menyatukan Allah. Allah itu cuma satu. Ya. Jadi tidak boleh ada syirik. Maka penutup ayat ini mengatakan wala yusyriku, dan janganlah kamu syirik. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih dalam tafsir surat pilihan Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Naomi tadi kan mau menjelaskan keistimewaan apalagi yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi, terutama yang 110 ini. Iya, keistimewaannya masih banyak, ya toh? Iya, saya juga mau bertanya nih Umi. Tadi Umi menjelaskan tentang kata-kata diibadati. Itu menunjukkan tentang apa ya? Gitu. Jadi memang tentang yang disebut Tuhan Allah yang satu. Kemudian di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, itu ada beberapa bagian, kalau bisa saya katakan. Bagian uluhiyah, itu penyembahan. Bagian rububiyah berarti pengaturan. Itu. Jadi di dalam ilmu ini ada beberapa pengertian. Kalau di sini tentang bi ibadati rabbihi ahada, itu menunjukkan uluhiyah. Sebab banyak orang akan mengatakan, saya tidak menyembah bintang, saya tidak menyembah akik, saya tidak mengerjakan apa-apa. Tapi kalau minta kepada akik, saya mau minta selamat biar pergi. Kan dengan selamat pulang juga dengan selamat, saya mintanya sesuatu dengan itu yang dilarang sama Allah gitu. Lalu bagaimana harusnya kita lepaskan punya persoalan pada Allah. Kalau kita ini adalah suatu orang yang memang terdesak dalam sesuatu yang kemudian kita tidak suka dengan kejadian itu, kita lepaskan bahwa ini adalah ketentuan Allah. Kalau soal kita adalah iradah, berkehendak untuk menghilangkan itu, memang haknya manusia. Bukan tuh saya diam saja. Saya sudah dikasih hak sama Allah. Untuk apa? Untuk merubah nasib saya. Gitu maksudnya. Sehingga boleh saya katakan bahwa yang dinamakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang lainnya itu semuanya hanya terjadi karena kun fayakunnya Allah. Sehingga makhluknya Allah itu dijadikan apa oleh manusia? Diangkat sebagai
kesamaan. Boleh saya katakan, coba Anda itu bertemu dengan siapa? Atau Anda baru ini berpawasan dengan siapa? Kalau berwawasan kepada Allah, langsung. Karena Allah yang membuat saya, gitu loh. Mesti di atas, dan saya mintai. Karena mempunyai, dan melengkapi, dan memang jadi persandaran kita. Tetapi kalau saya bersama Anda sekalian, kan katanya Basyarun Mislukum, sama, tidak ada bedanya. Tidak usah dikumpulkan. Kalau selain manusia, berarti itu yang di bawah saya khalifah. Maka saya mengatur. Kok malah manusia menuhankan keris, kan ya salah ya. Gitu. Sungguh terlalu. Ya. Saya ingin cantumkan sebuah kisah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim itu akan dibakar, saya tidak cerita yang panjang-panjang, pada saat akan dibakar, apa yang terjadi? Ini sudah detik-detik akan dimasukkan ke dalam sana, malaikat datang, Ibrahim, ini kamu sudah gawat loh, sudah kurang berapa detik lagi. Apa kamu tidak mau minta kepada saya untuk diselamatkan? Jawabnya Ibrahim, amma antala, kalau cuma kamu, saya tidak mau. Minta yang Allah. Selalu betul bahwa Allah menyelamatkan dia. Karena Allah telah memerintahkan kepada api untuk selamatkanlah Ibrahim. Kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah. Umi sekarang sudah masuk ke kesimpulan. Gitu ya. Ya. Coba kata-kata ini. Satu, ketauhidan yang diajarkan dalam Islam sangat kokoh sehingga tidak boleh bengkok sedikit pun. Itu kata ayat pertama di dalam surat Kahfi. Ya, supaya kita jangan sampai setelah kita punya keadaan kokoh seperti itu kita belok. Maka ada doa kan, janganlah saya dibalikkan hatiku setelah engkau berikan aku petunjuk, kan begitu. Kedua, perjumpaan dengan Allah merupakan harapan dari kita semua. Betul enggak? Betul sekali. Orang yang mengkafiri Allah pun dia ingin berjumpa dengan Allah. Sebab ini maha. Dan memang itu sudah ditanamkan di dalam hati kita untuk bertemu dengan Allah. Tiga, untuk dapat berjumpa dengannya dengan dua hal, A, dengan amal soleh, B, jangan menyekutukan Allah. Ayo sekarang, amal soleh, dan kemudian yang satu, jangan menyekutukan Allah. Jadi umpamanya saya memberikan sesuatu, kemudian saya mengharapkan sesuatu darinya kan banyak. Itu berarti bukan amal soleh. Sebab amal soleh itu adalah perbuatan yang baik untuk saya, untuk orang banyak, untuk Allah. Gitu ya. Nomor 4. Muhammad manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita. Kelebihannya hanya karena beliau Rasul Allah. Betul. Diberikan wahyu oleh Jadi sama manusianya. Pernah lupa, tidak bilang insya Allah, kemudian Allah menegur ya. Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu karena diutus oleh Allah, dijadikan sebuah contoh buat umatnya, maka dia dikasih akhlak yang sempurna. Kemudian disuruhnya dia menjadi figur untuk dicontoh gitu. Ya, itu satu. Supaya produk yang paling bagus terus kemudian dipamerkan begitu. Itu memang iya. Jadi kalau meniru Rasul sangat bisa karena Rasulullah ini adalah manusia. Basyarun Mislukum. Yang mengikuti sikapnya, baiknya dengan tetangga. Ya toh? Coba bayangin. Pada saat